Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Kakadina Hidayat dari NIM K0023021 kelompok SGD A8. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah arteri sistem. Nah, saya akan mulai dari bagan yang ada di sebelah sini. Di sini ada arcus aorta dengan percabangan ke arah brachiocephalic trunk, left common carotid, dan left subclavian. Yang pertama yang ke brachiocephalic trunk yaitu jadi dia kayak yang di kanan, yang di sisi dekstra itu ada kayak percabangan gitu. Nah, dia namanya brachiocephalic trunk, brachio bahu, cephalic kepala. Nah, brachiocephalic trunk ini dia mengarah ke right subclavian dan right common carotid. Nah, yang right subclavian ini dia mengarah ke right vertebral dan right axillary di sini. Kemudian dari right axillary ini dia mengarah ke right brachial. Dari right brachial ini dia mengarah ke dua sisi. Yang pertama right radial yang sejajar dengan digiti 1, kemudian right ulnar yang sejajar dengan digiti 5. Kemudian dipertemukan di sini, dibagi lagi menjadi right superficial palmar arch yang ada di bagian permukaan dan right tip palmar arch yang di bagian dalam. Kemudian pada superficial palmar arch ini mengarah ke right common palmar digital di sini, kemudian mengarah lagi ke right proper palmar digital di sini. Nah, terus untuk yang right tip palmar arch itu dia mengarahnya ke right palmar metacarpal. Kemudian lanjut ke yang masih dari percabangan brachiocephalic trunk, dia itu ke right common carotid di sini. Nah, dari right common carotid ini ada right external carotid dan right internal carotid. Nah, pada internal carotid sendiri itu dia mengarah ke anterior cerebral dan middle cerebral. Kemudian dari arcus aorta tadi ada percabangan yang lain yaitu langsung ke arah left common carotid sama left subclavian tanpa ada brachiocephalic trunknya. Nah, dari yang left common carotid itu dia sama seperti yang right common carotid, sama-sama ngarah ke external carotid dan internal carotid. Kemudian yang internal carotidnya itu juga ke arah anterior cerebral sama middle cerebral. Nah, terus yang dari arcus aorta tadi ada yang ke left subclavian di sini itu sama, dia ngarah ke left vertebral, terus sama yang left axillary. Nah, yang left axillary tadi sama percabangannya sama kayak yang right axillary, bedanya cuma dextra sinistranya left right-nya aja gitu. Terus yang tadi dari subclavian itu kan ada yang ke arah vertebral, right and left, itu mereka bertemu di basilar, yaitu di bagian belakang itu. Terus basilar namanya itu di area medula otak. Nah, di basilar itu bercabang lagi ke arah right posterior cerebral sama left posterior cerebral. Itu tadi untuk yang bagian superior. Untuk yang bagian inferior sendiri itu dari abdominal aorta saya akan jelaskan. Dia mengarah ke right common iliac dan left common iliac. Nah, yang saya mau jelaskan itu yang di bagian right. Yang bagian right itu dari common iliac dia turun ke internal iliac, dibagi percabangannya ke yang internal dan external iliac. Nah, yang external iliac ini dia mengalir ke right hip artery of the thigh di deep femoral, kemudian turun ke femoral, popliteal, anterior tibial. Ini kalau dilihat dari anterior view-nya itu anterior tibial, terus fibular atau peroneal. Kemudian sesuai pada gambar itu ada right dorsal artery of foot atau dorsalis pedis, terus right arcuate dia bercabang ke right dorsal metatarsal, kemudian bercabang lagi ke right dorsal digital. Jika dilihat dari posterior view-nya, dia dari posterior tibial tadi turun juga ke percabangan di right lateral plantar, medial plantar, plantar arch, plantar metatarsal, dan plantar digital. Itu tadi
yang artery system. Kemudian kita akan ke vein system. Yang vein system ini hampir mirip, cuman bedanya di sini brachiocephalicnya ada di dextra dan sinistranya. Nah, yang di dextra ini ada brachiocephalic vein dan left brachiocephalic vein, dan dipertemukan di superior vena cava. Nah, dari superior vena cava sendiri itu turun ke arah dextra, itu nanti bertemu dengan right intercostal veins dan bercabang lagi. Dan nanti di bagian sinistra itu ada accessory hemiazygous vein. Lalu turun itu nanti ketemu azygous vein dengan right lumbar veins di bagian dextra. Nah, di bagian percabangan right intercostal veins sendiri tadi ada left intercostal veins, terus sama-sama ada lumbar veins tapi di left. Nah, sama-sama ada ascending lumbar vein juga, right left, dan di tengahnya itu di bagian yang dekat dengan right ascending lumbar vein itu ada inferior vena cava. Seperti itu. Kemudian jadi saya di sini akan melanjutkan materi yang belum saya sampaikan, yaitu nervous system. Di sini saya akan menunjukkan structure of neuron. Ada di sini ada dendrit dengan nukleus dan soma, kemudian menjalar ada akson dan myelin sheath. Akson itu ada myelin sheath dan Schwann cell, kemudian menjalar lagi ke nerve ending. Nah, kemudian ini adalah nervous system tuh ada dua tipe. Yang pertama sentral sama satunya peripheral. Nah, sentral ini terdapat pada brain, encephalon, dan di medulla spinalis. Kalau yang peripheral nervous itu ada di sini, yang berwarna kuning. Yang pink itu sentral. Kemudian di sini penjelasannya, peripheral nervous system itu terdiri atas nukleus, kemudian tractus, kemudian ganglion, kemudian nervus, dan terakhir ada plexus. Nah, untuk nukleus sendiri itu dia terdiri atas ganglion dan nukleus itu sendiri. Kemudian ganglion juga terdiri dari ganglion itu sendiri, organ juga menjulur bebas. Ini dia peripheral nervous system. Itu dia terbagi atas sensorik dan motorik, aferen. Untuk yang aferen sendiri itu ada somatosensorik dan viscerosensorik. Untuk somatosensorik itu ada general dan spesial, sedangkan pada bagian motorik itu ada somatik dan visceral. Nah, pada visceral ini terbagi lagi jadi simpatis dan parasimpatis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.